Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Patok bagi semua siswa baik putra maupun putri, dan selamat gabung di SMA Negeri 1 Patok. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini meskipun dalam kondisi pandemi dan kita hanya bisa bertatap muka melalui YouTube seperti ini, tetapi tidak menjadi halangan kita untuk menuntut ilmu. Dan tak lupa juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa diberi kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka seperti ini, diberi kesehatan sehingga kalian dan saya pun bisa mengikuti kegiatan MPLS selama 5 hari. Perkenalkan, nama saya adalah Reni. Di sini di SMA Negeri 1 Patok saya mengajar bahasa Inggris dan bahasa dan sastra Inggris. Jadi saya mengajar 2 mata pelajaran, masih sama-sama bahasa Inggris, tetapi saya ada juga mengajar bahasa dan sastra Inggris. Baik, sedikit tutup perkenalan dari saya. Kemudian hari ini saya ingin mengisi materi mengenai PHBS. Para siswa dan siswi semuanya. Nah, kalian di sini sudah melihat judul PHBS. Apa itu PHBS? Yaitu perilaku hidup bersih sehat di era pandemi. Ya. Apa sih PHBS itu? Mungkin kalian sudah terbiasa ya. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar PHBS itu apa. Mungkin itu adalah sesuatu yang baru bagi kalian. Nah, untuk itu di materi ini kita akan mempelajari apa sih PHBS itu. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan. Kemudian, apa sih sebenarnya tujuannya? Apa itu tujuan dari PHBS? Tujuan PHBS adalah memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap serta perilaku sehingga masyarakat itu sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, setelah itu diharapkan nanti masyarakat dapat mengenali dan mengatasi sendiri dan dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya. Itu berdasarkan Noto Atmojo tahun 2007 gitu ya. Jadi nanti PHBS itu mengharapkan bahwa nanti masyarakat itu bisa mengenali, masyarakat itu bisa mengatasi masalah sendiri dan juga bisa menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya manfaat PHBS itu? Itu meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Nah, manfaat PHBS di keluarga itu contohnya bahwa PHBS dapat menciptakan keluarga yang sehat dan mampu mencegah atau meminimalisir munculnya permasalahan kesehatan. Nah, kemudian manfaat menerapkan dan mempraktikkan PHBS di rumah tangga itu antara lain, setiap anggota keluarga itu pertama atau A, tidak mudah terkena penyakit. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dikarenakan produktivitas anggota keluarga juga meningkat. Karena ketika mereka sehat, ketika anggota keluarga kita sehat, otomatis apa-apa ataupun itu bisa bekerja dengan baik, sehingga hal itu juga menjadi faktor meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga. Kemudian menerapkan PHBS secara konsisten akan menciptakan budaya hidup bersih dan sehat dalam keluarga. Seluruh anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan tercukupi asupan gizinya. Nah, ketika keluarga itu sudah meningkat kesejahteraannya, maka seluruh anggota itu dapat tumbuh dan berkembang. Karena apa? Karena mereka sehat. Dan bagaimana asupan gizinya tercukupi? Karena meningkat kesejahteraannya, maka asupan gizinya juga tercukupi. Nah, itu bisa mencegah berbagai penyakit. Nah, kemudian bagaimana dengan PHBS di masa pandemi COVID-19? Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu sangat mengerikan. Mau tidak mau kita harus terbiasa dengan COVID-19 ini. Nah, bagaimana PHBS di masa pandemi COVID-19?
Nah, sebenarnya prinsip pencegahan penularan COVID-19 itu pada individu dengan menghindari masuknya virus dengan beberapa tindakan. Satu, pertama ya, menggunakan alat pelindung diri atau yang biasa dikenal APD. Alat pelindung diri berupa masker. Kalau kita berupa masker. Nah, kalau kita berupa masker, kalau dulu di awal-awal masa pandemi kita mungkin cukup ya menggunakan satu masker. Tetapi kalau sekarang karena COVID-19 ini atau virus COVID-19 ini sudah bereplika, 19 Delta dan lain sebagainya, maka yang tadinya hanya satu masker harus menggunakan dua masker. Seperti itu nggih. Nah, kalau seperti yang Ibu tahu bahwa menggunakan masker double itu bukan terus masker yang kalian pasti tahu nggih, masker yang buat operasi seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya, masker seperti ini buat masker buat operasi seperti itu ya. Ini double maksudnya bukan ini terus dua gitu tidak, tapi usahakan dengan ini satu, masker yang ini satu, kemudian menggunakan masker kain. Oke, tidak boleh menggunakan masker seperti ini dua, karena itu setahu saya ketika saya membaca itu salah cara penggunaannya. Ketika menggunakan masker seperti ini double, meskipun memang dianjurkan untuk menggunakan masker double, tetapi bukan berarti terus masker seperti ini double, tidak. Kalau bisa yang satunya seperti ini, kemudian masker seperti ini, kemudian yang satunya menggunakan masker kain seperti itu. Kemudian apalagi yang nomor 2 adalah membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Nah, nanti ketika kalian menggunakan hand sanitizer, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ketika tangan kalian kotor juga usahakan untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena apa? Takutnya secara tidak sadar bahwa di tangan kalian itu ada virus. Tetapi karena virus itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, hanya dengan alat khusus. Nah, ketika kita tidak sadar menyentuh mata atau hidung dan ataupun mulut, nah virus itu bisa masuk ke dalam tubuh. Virus itu mati ketika dia di luar tubuh ya, maksudnya ya. Di benda-benda mati itu mereka mungkin tidak bisa bertahan hidupnya terlalu lama. Tetapi bagaimana ketika itu sudah masuk ke dalam tubuh kita? Nah, itu sangat berbahaya. Jadi ketika tangan kalian kotor, ketika kalian baru saja pergi dari bepergian atau dari manapun, usahakan untuk cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dengan air yang mengalir ya, atau bisa juga dengan hand sanitizer. Kemudian setelah itu apalagi kalian menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena dropleran ya, dari orang yang berbicara, dari orang yang batuk atau yang bersin. Kemudian usahakan semaksimal mungkin menghindari kerumunan atau keramaian dan berdesakan. Nah, karena memang sekarang itu penularan COVID-19 itu sangat luar biasa, maka sangat disarankan untuk kalian untuk tidak bepergian kecuali kalian benar-benar penting dan harus bepergian. Kalau hanya sekedar buat main ke rumah teman, itu mungkin dihindari dulu ya, karena memang kita harus saling menjaga diri kalian juga menjaga teman kalian. Seperti itu nggih. Nah, hindari dulu kerumunan, kemudian keramaian. Meskipun harus pergi, usahakan selalu menggunakan masker double. Kemudian di tas juga, kita sekalian juga kalau bisa ada hand sanitizer seperti itu nggih. Karena memang penularan virus COVID ini sangat luar biasa, sehingga kita harus menjaga diri kita masing-masing supaya diri kita menjadi sehat dan tidak terkena penyakit COVID-19 seperti ini. Kemudian indikator PHBS. Nah, penerapannya PHBS dalam kehidupan sehari-hari memiliki tolak ukur, misalkan nih, 1, menggunakan air bersih. Menggunakan air bersih untuk apa? Untuk memasak, untuk mandi, untuk minum. Usahakan menggunakan air yang bersih. Karena apa? Air yang tidak bersih itu mengandung kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satu yang gampang itu adalah penyakit diare ya. Ketika kalian
itu habis melakukan pekerjaan megang-megang tanah atau misalkan megang apapun itu, buku dan sebagainya, di mana ketika itu ada kumannya ataupun ada bakterinya. Nah, ketika daya tahan tubuh kita sudah masih dalam kondisi lemah, nah ketika kuman atau bakteri itu masuk, kita bisa terserang penyakit seperti itu. Jadi, usahakan menggunakan air bersih untuk memasak, untuk mandi, dan untuk minum, gitu nih. Nah, tadi saya sudah mengatakan atau menyampaikan bahwa ketika setelah kalian melakukan suatu aktivitas dan kalian ini makan atau mau minum, itu usahakan kalian cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Nah, saya sudah menyinggung tadi di depan ya, di awal ya, bahwasanya kita juga cuci tangan pakai sabun atau CTPS dengan benar. CTPS itu apa sih sebenarnya? CTPS itu adalah cuci tangan pakai sabun. Baik, mari kita lihat video. Seperti apa sih CTPS yang benar? Welcome to Bethsaida Hospital. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian, bersih deh. Baik, kalian tadi sudah menonton CTPS dengan benar atau cuci tangan pakai sabun dengan benar. Itu ada 6 langkah. Jadi nanti meskipun kalian belum terbiasa, silakan kalian praktek ya, karena memang itu yang terbaik supaya kuman-kuman yang ada di tangan, yang ada di sela-sela jari kita, yang ada di dalam kuku itu hilang ataupun mati karena terkena sabun dan hilang karena terkena air yang mengalir. Begitu ya. Kemudian kenapa sih kita harus cuci tangan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan cuci tangan kita itu bisa menghilangkan berbagai kuman dan kotoran yang menempel di tangan. Nah, cucilah tangan itu sebelum makan, sesudah makan, setelah memegang uang dan hewan, setelah buang air besar, ataupun sebelum memegang makanan. Jadi itu memang wajib ya, karena apa? Nanti takutnya berbagai kuman dan kotoran itu menempel di tangan dan endingnya nanti bisa sakit perut, bisa diare, dan lain sebagainya. Dan masih banyak penyakit-penyakit yang lain yang bisa menyerang tubuh kita. Jadi usahakan selalu cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu keharusan. Karena apa? Apalagi kita tahu bahwa perkembangan virus corona itu sangat mengerikan. Okay? Jadi memang cuci tangan itu menjadi salah satu pencegahan masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Nah, usahakan mencuci tangan itu menggunakan air yang mengalir dan sabun selama 20 detik lalu bilas. Nah, 20 detik itu maksudnya ketika kalian itu melakukan CTPS dengan benar yang seperti video tadi saya putarkan. Nah, itu bisa diharapkan nanti bisa menghilangkan kuman-kuman yang ada di tangan, di sela-sela tangan, kemudian berada di dalam kuku itu hilang dengan air yang mengalir dan bisa mati karena sabun. Gitu. Kemudian menggunakan jamban yang sehat. Nah, seperti apa jamban yang sehat itu? Yang tidak mencemari sumber air minum, kemudian tidak berbau juga,
tidak bisa dijamah oleh hewan seperti serangga dan tikus, tidak mencemari tanah sekitarnya, kemudian mudah dibersihkan dan aman digunakan. Karena nanti ketika kita menggunakan jamban yang tidak sehat dan jamban itu mencemari sumber air minum, kemudian air minum yang kita minum itu tidak sehat. Nah, itu bisa mengganggu kesehatan kita, apalagi ketika daya tahan tubuh kita dalam posisi atau kondisi lemah, sehingga kita sangat mudah untuk sakit. Nah, kemudian, nanti jamban itu dilengkapi dengan dinding, pelindung penerangan, dan ventilasi udara cukup, kemudian nanti kedap air, kemudian ada sedia air, sabun dan alat pembersih juga yang memadai, seperti itu nih. Karena ketika nanti jamban itu sudah dirasa kotor, itu bisa segera untuk dibersihkan. Selain kita sehat, keluarga pun juga sehat. Nah, nanti juga akhirnya serangga dan tikus tidak akan pernah menjamah ke jamban kita karena jamban kita selalu kita bersihkan. Kemudian memberantas jentik nyamuk juga. Nah, setelah itu apa? Nah, kalian ketika batuk itu menerapkan etika batuk dan bersin. Bagaimana caranya? Dengan menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju sehingga tidak menularkan ke orang lain. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena memang ketika kita flu, ketika kita batuk, itu droplet kita atau cairan yang secara tidak sengaja kita keluarkan itu ketika cairan itu mengandung virus atau mengandung bakteri dan kita tidak menutupnya, otomatis orang yang di depan kita nanti bisa tertular virus. Contohnya ada virus flu ya. Nah, maka kita perlu etika ketika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Kemudian makan makanan yang bergizi seimbang, mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, kemudian melakukan olahraga minimal setengah jam setiap hari. Gunanya untuk apa? Meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa kita harus makan makanan yang bergizi seimbang? Kenapa kita harus mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran? Olahraga itu juga sebenarnya meningkatkan daya tahan tubuh ya, tapi juga memakan makanan yang bergizi seimbang, mengkonsumsi buah-buahan itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tolong dikurangi untuk makanan-makanan junk food seperti itu ya. Kemudian cukup istirahat dan segera berobat jika sakit. Cukup istirahatnya tuh jangan begadang, jangan kumpul-kumpul dengan teman-teman sampai larut malam sehingga itu nanti bisa mengganggu kesehatan kalian. Dan ketika kalian sakit segera berobat ke rumah sakit. Penyakit yang bisa muncul akibat tidak ber-HBS ya, nanti bisa demam berdarah. Nah, demam berdarah itu bisa dihindari dengan bagaimana menguras, kemudian menutup tempat-tempat air yang bisa didatangi oleh nyamuk seperti itu dan mengubur kaleng-kaleng bekas seperti ini ya. Jangan menggantung baju. Bisa juga silahkan memelihara ikan karena ikan juga salah satu makanan ikan adalah nyamuk atau jenis-jenis nyamuk. Hindari gigitan nyamuk dengan cara menggunakan lotion anti nyamuk. Kemudian membubukkan abatai itu adalah obat untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Kemudian infeksi menular seksual, kemudian leptospirosis penyakit tikus itu sangat berbahaya. Nah, perilaku yang harus kita ubah ya. Yang pertama seperti ini, mandi bersama di air yang sangat kotor. Kemudian merokok itu juga. Kemudian hindari membuang sampah di sungai seperti ini. Kalian sangat miris ya. Seperti apa seperti ini ya, biar yang bisa kita lihat adalah perumahan-perumahan seperti ini ada di Jakarta dan mereka itu tidak sadar akan kebersihan kadang-kadang, tapi tidak semua orang seperti itu, hanya ada beberapa orang yang tidak sadar akan kebersihan sehingga mereka dengan cuek saja tanpa perasaan membuang sampah di sungai dan nanti lama-lama ini sungainya tercemar, lama-lama sungainya menjadi hitam, kemudian banyak sarang nyamuk dan ini sangat berbahaya sekali ya. Apalagi ketika ada anak-anak kecil yang bermain di sini, mereka tidak tahu bahwa ini sungainya adalah sungai yang kotor, sungainya banyak mengandung bakteri. Mereka tidak tahu, mereka asik dengan main. Nah, tidak tahu tiba-tiba mereka sakit perut dan lain sebagainya, itu sangat berbahaya. Kalau tidak apa? Nanti kalian seperti ini ya, harus ke toilet terus. Kenapa? Karena diare. Kemudian ini akhirnya apa? Digigit nyamuk Aedes aegypti sehingga masuk rumah sakit terkena demam berdarah. Nah, paling parah adalah seperti ini. Sudah masuk ruang ICU. Ini untuk yang kalau tidak ber-PHBS dengan baik ya, maka akan seperti ini. Kalau kita tidak menjaga diri, kalau kita tidak menggunakan masker selama pandemi,
kalau kita tidak mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan setelah melakukan segala aktivitas, maka endingnya adalah akhirnya kalian kena COVID-19. Nah, seperti ini harus diisolasi. Jadi harus apa? Pertama, jaga imun kalian. Bagaimana caranya menjaga imun? Pertama, olahraga. Makan makanan yang sehat. Makan buah dan juga vitamin. Jangan lupa tidurnya jangan begadang. Okay? Kalau waktunya tidur, silakan tidur. Waktunya istirahat, silakan istirahat. Kedua, pakai alat pelindung diri. Apa itu? Masker. Tapi perlu diingat, penggunaan masker itu juga harus yang benar. Jangan asal pakai saja. Ya. Nah, kalau bisa 3 lapis. Jaga jarak minimal 1 meter, kemudian cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir atau bisa menggunakan hand sanitizer. Dan terakhir adalah berdoa. Kita berdoa supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Itu ya materi mengenai PHBS. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Mari kita sama-sama melindungi diri kita masing-masing, juga melindungi orang lain. Ketika kita sudah melindungi diri kita sendiri, otomatis juga akan melindungi orang lain. Selalu jaga prokes kalian, selalu PHBS dimanapun kalian berada. Selalu menggunakan masker, prokes jangan lupa ya. Usahakan untuk tidak keluar dulu, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Kecuali kalian memang perlu harus keluar, gunakan alat pelindungan diri yang baik. Dan seperti itu cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.